Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Makasih Bu. Oh ini dengan Mbak Septi ya? Iya, Apa kabar Mbak Septi? Alhamdulillah baik ya. Tadi kesini dengan siapa? sama temannya ya tadi. Sama teman Yanti. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Mbak Septi sudah mau datang ke sini untuk melaksanakan konseling individu ya, yang sudah kita rencanakan atau janjikan melalui WhatsApp kemarin ya. Iya, jadi sebelum kita melaksanakan konseling individu, apakah sebelumnya Mbak Septi pernah melaksanakan konseling individu? Pernah. Oh, belum pernah, berarti ini pertama kalinya? Iya. Jadi Mbak Septi apakah sudah tahu apa itu konseling individu? Yang sekilas aja sih. Sekilas saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu. Konseling individu itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang profesional yang biasa disebut dengan konselor kepada konseli yang sedang menghadapi atau mempunyai permasalahan yang dialami untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Itu adalah layanan konseling individual. Apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada. Nah, karena tadi sudah tahu apa itu layanan konseling individual, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa di dalam layanan konseling individual kita memiliki 4 asas. Itu asas yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana halnya seperti Mbak Septi datang ke sini itu secara sukarela ya, tidak ada paksaan, atau mungkin ada rekomendasi dari teman. Iya, sebetulnya ada rekomendasi dari teman, akhirnya mau untuk di konseling. Baik. Kemudian asas yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana nanti ketika Mbak Septi menceritakan masalah yang sedang Mbak Septi hadapi, sebisa mungkin Mbak Septi harus terbuka. Agar apa? Agar nantinya kita bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang Mbak Septi hadapi dan apa tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk permasalahan yang sedang Mbak Septi hadapi. Kemudian Mbak Septi juga tidak perlu khawatir kalau ketika nanti Mbak Septi menceritakan masalahnya secara terbuka, karena kita juga ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini, saya sebagai konselor dan Mbak Septi sebagai konseli itu wajib merahasiakan pertemuan kita ini, baik data ataupun permasalahan yang Mbak Septi ceritakan ke saya. Gitu. Jadi Mbak Septi nggak perlu khawatir kalau nanti Mbak Septi seterbuka mungkin karena ada asas kerahasiaan. Kemudian asas yang keempat adalah asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini adalah asas yang harus kita jalani dari ketiga asas ini. Seperti itu sebelumnya. Apakah Mbak Septi sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum, tidak ada. Jadi bagaimana perasaan Mbak Septi atau apa yang ingin Mbak Septi ceritakan? Saya tuh ngerasa ketakutan kalau bertemu atau bersosialisasi dengan orang lain, takut tidak diterima, terus karena ketakutan itu akhirnya jadi nggak punya banyak teman. Oh, Mbak Septi nggak punya banyak teman. Mungkin hanya sebagian kecil yang mau berteman, dan itu juga biasanya dari pihak temannya yang mengajak gitu duluan. Jadi aku tuh nggak pernah berani duluan untuk ngajak berteman gitu, karena di masa lalu aku mungkin sekitar SMP itu aku mengalami pembulian, yang dimana satu angkatan itu membuli aku dikucilkan. Kalau diingat-ingat lagi sekarang mungkin aku juga nggak tahu apa masalahnya sehingga mereka bersikap demikian. Tapi karena hal itu akhirnya aku jadi punya mungkin trust issue kali ya gitu, kepada orang lain gitu. Kalau misalkan mau berteman itu aku mikir-mikir apa mereka mau menerima aku gitu. Sedangkan aku aja nggak tahu apa permasalahan sehingga aku tuh dijauhi ketika itu gitu. Dan juga mungkin ketika sosialnya berbeda, harusnya kan orangnya juga pasti berbeda gitu. Tidak semua orang tuh berpikir ataupun bersikap yang seperti itu gitu, yang membuli itu. Tapi di dalam diri aku tuh udah tertanam memang semua orang akan seperti itu kepada aku, sehingga itu membuat aku jadi merasa takut untuk bersosialisasi. Tapi di satu sisi aku juga menyadari karena kita kan makhluk sosial gitu, pasti harus berteman dan akan berteman gitu.
eh, itu jadi dilematis yang apa ya, yang sulit sekali diatasi gitu. Mengingat permasalahan saya yang demikian, eh, dengan kenyataannya ya kita memang harus berusaha, tapi saya ini tidak bisa gitu, merasa ketakutan terus. Karena tadi pembulian yang pernah Mbak Septi rasakan. Iya. Bullyingnya itu dalam bentuk apa? Verbal atau non verbal? Verbal dan non verbal. Verbal dan non verbal. Ya jadi dulu kalau verbalnya itu banyak ya, kalimat-kalimat seperti aku tuh nggak layak ditemenin gitu, aku tuh orangnya katanya kecantilan sama yang lain. Mungkin sebenarnya kalau dilihat sekarang permasalahannya sepele ya. Mungkin karena aku misalkan dekat sama lawan jenis, terus mereka tidak apa namanya, tidak terima dengan hal seperti itu, kemudian mereka balik bersikap tidak baik ke aku. Ini terutama perempuan ya. Terus juga bentuk nonverbalnya itu seperti misal dulu kan aku tuh di pesantrennya, tapi karena aku orang jauh, jadi aku diperbolehkan untuk bawa handphone. Cuman handphone itu disimpan di ketua kamar gitu. Jadi nggak aku cuman saking mereka mungkin bencinya atau apa, mereka ngambil handphone aku, terus mereka chat-chatan sama cowok, dan itu tuh atas nama aku. Banyak foto-foto kiriman yang atau apa gitu ya, yang kalimat-kalimat yang tidak baik, yang cowok tuh tahunya itu aku. Padahal itu aku kan nggak tahu kalau HP itu tuh biar aktif gitu. Tahu aku ya HP itu aku titipin di ketua kamar aku, tapi ternyata ketua kamar aku juga ada di balik mereka juga gitu. Mereka itu kan kalau misalkan ketua kamar aku tidak memperbolehkan kan tidak akan terjadi seperti itu. Betul. Tapi ini dia juga memperbolehkan handphone itu diambil terus dipakai, dipergunakan, tapi atas nama aku. Kalau misalkan mereka mau pinjam, katakanlah seperti itu, harusnya yang mereka mintakan izin itu kan aku ya, bukan si ketua kamar itu. Terus juga si ketua kamar itu tidak punya hak atas HP aku, karena HP aku tuh disimpan itu bukan untuk dipakai gitu. Apalagi dipakainya untuk menjelek-jelekan yang punyanya ini. Bener-bener aku jangan habis pikir sebenarnya masalah utama yang mereka benci dari itu apa gitu, sampai segitunya. Itu pernah banget. Terus apalagi ya, banyak sebenarnya, apalagi kalau kalimat-kalimat verbal tuh lebih tidak manusiawi lagi lah kalau dipikir sekarang. Untuk dipikir sekarang nih, karena aku udah besar, itu bercandaan gitu, atau misalkan nggak akan diambil hati. Tapi anak SMP yang baru keluar dari orang tuanya, jauh dari orang tuanya, itu di asrama, kayaknya hal itu tuh berat gitu. Apalagi kan dunia saat itu kita sangat mendengarkan teman, tapi teman ternyata tidak bisa punya sikap yang baik gitu ke kita. Dan itu permasalahannya, pertanyaannya gitu dari aku masih bingung sebenarnya salah aku di mana gitu, sampai mereka merasa perlu untuk bersikap tidak baik seperti itu. Jadi sampai sekarang Mbak Septi masih bertanya-tanya kenapa akhirnya Mbak Septi bisa dibully seperti itu? Iya, sebenarnya apa gitu, masalahnya apa? Kalau misalkan kita tahu kan permasalahannya apa, misalkan apa dari sikap aku ini, mereka mungkin nganggapnya kita bilang, tapi sebenarnya tuh aku bisa jelasin gitu. Coba mereka tanya gitu, tapi kan mereka tidak bertanya. Mereka langsung mengambil tindakan gitu. Yang kalau aku jelaskan sekarang, yang ngechatin atau misalkan yang kan mereka mempermasalahkan ada cowok-cowok yang ngechat atau misalkan yang kirim surat, dan yang mana itu cowok-cowoknya itu adalah yang mereka suka mungkin, atau mungkin ada hubungan dengan mereka awalnya, dan sebagainya saya nggak pernah tahu. Tapi saya nggak pernah duluan gitu, saya nggak pernah ada di pihak di mana saya yang duluan ngechatin atau misalkan saya duluan yang menyuratin dia gitu, enggak. Tapi ini berawal dari dia, tapi yang disalahkan kenapa aku gitu. Jadi sikap aku tuh harusnya seperti apa memangnya gitu.
bagusnya seperti apa kalau misalkan itu salah, katakanlah gitu, maksudnya bilang Septi nggak boleh dibales ya gitu, atau misalkan Septi apa namanya nggak usah kelihatan deh, bisa nggak sih gitu, mungkin kayak gitu. Tapi kan ini tidak ada bahasa demikian, tiba-tiba saya dibully, saya juga tidak tahu apa namanya sebab masalahnya, akhirnya tidak ada evaluasi dari saya. Saya malah dapat perilaku yang langsung tidak baik gitu. Akhirnya kan saya jadi dapat dampaknya, gimana sampai sekarang pun saya jadi merasa takut kalau harus bersosialisasi dengan orang lain. Jadi itu menjadi salah satu faktor Mbak Septi sekarang temannya sedikit atau jarang bersosialisasi dengan orang lain. Iya, jadi lebih itu lebih takut aja, lebih nyaman apanya emang nggak ada orang yang sebaik aku deh untuk menerima diri aku sendiri gitu. Makanya lebih nyaman untuk menyendiri gitu. Iya. Baik, jika seperti itu, tadi kan Mbak Septi sudah menceritakan ya permasalahan di SMP-nya ketika Mbak Septi dibully, dan itu masih ada perasaan-perasaan yang memang membuat Mbak Septi penasaran gitu. Kenapa sih kalian membuli itu? Sekarang masih kontekan dengan mereka? Nggak ada yang masih kontekan. Nggak ada? Oh, berarti sudah lost kontak semua? Ya, tapi ada beberapa yang mencoba menghubungi Mbak Septi. Iya. Untuk apa? Hanya say hi mungkin. Kadang-kadang masih dibalas, tapi nggak yang setertarik itu juga untuk dibalas, karena yang pikir dulu juga kamu nggak mau temenan sama berapa tiba-tiba sekarang mau temenan. Nah, karena kan di sini Mbak Septi mengalami ketakutan dan kurang percaya diri, akhirnya Mbak Septi kurang bisa untuk bersosialisasi. Nah, nanti dari permasalahan yang sudah Mbak Septi ceritakan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti kita akan melaksanakan salah satu teknik yang bisa membantu Mbak Septi untuk mengungkapkan atau mengekspresikan hal-hal yang sebetulnya ingin sekali Mbak Septi tanyakan ke mereka gitu. Mungkin ini belum pernah Mbak Septi tanyakan ke mereka, dan kemudian apa sih tanggapan mereka gitu, apa sih tanggapan mereka yang ingin sekali Mbak Septi dengar, hingga akhirnya rasa takut Mbak Septi itu bisa berkurang gitu. Nah, nanti ini adalah nama tekniknya yang akan kita praktikkan adalah teknik kursi kosong. Jadi permainan dua peran, di mana nanti Mbak Septi memerankan peran sebagai Mbak Septi, yaitu underdog, dan nanti Mbak Septi juga harus berperan sebagai teman Mbak Septi yang pernah melakukan pembulian kepada Mbak Septi, yaitu sebagai top dog gitu. Jadi di sini ada dua peran, yaitu peran top dog dan peran underdog. Di mana top dog ini adalah orang yang mendominasi atau seseorang yang tadi membuli Mbak Septi, kemudian underdog ini adalah Mbak Septi sendiri gitu, orang yang pernah dibully oleh teman Mbak Septi. Jadi di sini Mbak Septi melakukan peran itu untuk apa? Untuk membuat Mbak Septi mengurangi rasa ketakutan yang Mbak Septi hadapi, kemudian membuat Mbak Septi akhirnya lebih percaya diri karena Mbak Septi sebetulnya tahu apa sih yang ingin mereka mau dari Mbak Septi gitu, sampai mereka bisa menyalahkan Mbak Septi seperti itu gitu. Untuk teknik permainan peran atau teknik kursi kosongnya sudah paham? Ya, sudah paham. Bisa kita coba sekarang? Boleh. Ya. Di sini ada dua kursi kosong yang nantinya Mbak Septi akan berperan sebagai underdog di sini sebagai diri Mbak Septi sendiri. Kemudian nanti Mbak Septi berganti peran menjadi top dog atau sebagai orang yang pernah membuli Mbak Septi gitu. Di sini Mbak Septi menjelaskan apa yang ingin Mbak Septi ungkapkan ke orang ini, si top dog ini, orang yang pernah membuli Mbak Septi. Kemudian nanti Mbak Septi berganti peran. Jadi Mbak Septi juga memerankan sebagai top dog, pembulinya, dimana apa sih yang ingin Mbak Septi dengar dari orang ini, yang hingga akhirnya ketakutan Mbak Septi itu bisa berkurang dan kepercayaan diri Mbak Septi juga bisa meningkat. Seperti itu, paham? Bisa kita coba? Ya, silakan dulu. Kita tarik nafas dulu, keluarkan. Lagi, keluarkan, keluarkan. Coba sekarang Mbak Septi ingat kejadian apa yang masih melekat di ingatan Mbak Septi tentang orang yang pernah membuli Mbak Septi ini. Silakan. Kamu ingat gak waktu aku tahu kamu pakai HP aku buat chatin cowok di atas nama aku, terus merendahkan dan
bersikap seperti aku tuh cewek yang gak bener, jawaban kamu apa? Nah, sekarang apa yang dia katakan saat itu Mbak Septi bisa perankan di sini sebagai top dognya atau sebagai orang yang pernah membuli Mbak Septi. Sekarang seingat Mbak Septi dulu dia mengatakan hal seperti apa? Aku bilang gini ke kamu, oh iya pinjam, nanti juga dikasih lagi ke pembimbing kamar. Udah seperti itu. Nah setelah itu ada yang Mbak Septi katakan lagi, boleh Mbak Septi kembali lagi ke sini. Nah setelah itu, setelah dia mengatakan seperti itu, apa yang kemudian Mbak Septi sampaikan lagi ke dia? Aku diam aja karena kaget sebenarnya. Aku nggak mikir kalau nggak expect gitu kalau dia sesantai itu dan akan menjawab kayak gitu ketika di gap. Dan sekarang silakan Mbak Septi sampaikan apa yang ingin sekali Mbak Septi sampaikan ke orang itu yang belum pernah Mbak Septi sampaikan sebelumnya. Aku sebetulnya sangat masih benci sama kamu karena ada banyak sikap kamu yang apa ya, kok kamu tuh bisa ya bersikap seperti aku tuh gak ada di sana gitu. Maksudnya aku tuh sama sekali gak dianggap, gak sama sekali ada gitu. Terus gak sama sekali punya perasaan. Kok kamu bisa bersikap sedemikiannya? Apakah aku tuh tidak terlihat oleh kamu atau gimana gitu? Tapi pun tidak terlihat. Aku nggak tahu kenapa kamu bisa sebenci itu gitu. Maksudnya kalaupun tidak mau peduli dengan aku ya udah tidak peduli aja, tidak usah juga mengambil barang aku dan apa namanya, membuat aku seperti orang yang buruk gitu di hadapan semua orang. Aku tuh ngerasa kayaknya mungkin kalau kamu nggak ada dan aku nggak pernah kenal kamu dan ketika di pondok itu gak ada kamu gitu, kayaknya aku akan punya banyak temen gitu, dan orang-orang tidak membenci aku tanpa alasan. Aku ngerasa tuh kamu yang membuat aku jadi dibenci sama satu angkatan gitu. Aku tuh pernah nggak ngebayangin jadi diri aku di mana selama 3 tahun nggak punya temen, nggak ditemenin, nggak diajak ngobrol, tapi kamu mainin HP aku di depan aku sendiri, seolah-olah itu milik kamu. Itu tuh gimana ya perasaannya gitu. Kalau kamu jadi aku bisa nggak bertahan sehari aja, tapi aku bisa loh bertahan 3 tahun gitu. Terus kamu ingat nggak waktu kita terakhir ketemu itu di salah satu apa namanya wedding teman kita, itu aneh banget. Kamu nyapa aku tapi kamu nyapanya bener-bener apa ya, seperti kamu tuh nggak pernah punya salah ke aku gitu. Ringan aja, Septi gitu, gimana kabarnya kamu tuh kayak, kita tuh kayak aku hampir percaya kalau kita tuh dulu seakrab itu gitu sampai kamu punya sikap yang demikian gitu. Sedangkan aku di sini berusaha untuk meyakinkan diri kalau nggak semua orang tuh kayak kamu, tapi nggak bisa. Aku melihat semua orang kayak kamu gitu. Oh baik, itu yang sudah Mbak Septi sampaikan. Ada lagi? Udah kayaknya cukup ya. Nah sekarang Mbak Septi coba memerankan peran sebagai si top dog ini, seseorang yang pernah membuli Mbak Septi itu. Hal apa yang ingin Mbak Septi dengar dari dia sehingga Mbak Septi bisa berkurang rasa takutnya dan mungkin menghilangkan rasa takut itu, atau Mbak Septi bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak Septi sehingga Mbak Septi tidak takut lagi untuk bersosialisasi. Jadi silahkan Mbak Septi berperan sebagai top dog.
Hmm, tapi aku minta maaf atas semua yang um, kamu rasakan, kamu alami selama kita di SMP. Kamu juga sampai manggil aku tuh kakak, mungkin kamu saking apa namanya merasa di bawah aku banget gitu, sehingga kamu merasa perlu untuk manggil aku kakak dan kita seumuran. Terus um, kalau aku boleh berteori ya, kayaknya aku tuh punya kepercayaan diri yang rendah, sehingga aku merasa aman ketika aku ngebully seseorang, dan itu banget harus kamu. Aku benci sama kamu ketika pertama kali datang dan semua attention itu harus ke kamu. Sedangkan aku tuh orang di sekitaran pondok gitu, yang harusnya orang tuh lebih kenal aku daripada kamu. Kenapa orang lebih tensionnya ke kamu? Aku jadi merasa itu salah banget gitu. Terus semakin kesini aku nggak tahu gimana caranya ngelawan kamu, jadi ya udah aku bersikap kayak gitu. Dan untuk HP HP kamu, jujur aja waktu itu kan gak ada yang bawa HP ya kecuali kamu doang. Hanya karena kamu jauh, bukan berarti juga kamu harus bawa HP. Terus tapi di balik semuanya aku cuma mau minta maaf, dan kayaknya mungkin minta maaf juga tidak akan menyembuhkan kamu begitu saja. Tapi aku berharap kamu bisa jadi lebih baik lagi, kamu punya potensi, kamu punya kegigihan. Aku minta maaf sekali lagi. Cukup. Nah, sekarang Mbak Septi kembali berperan sebagai Mbak Septi, dan setelah Mbak Septi mendengarkan apa yang tadi teman Mbak Septi sudah sampaikan, kira-kira apa respon Mbak Septi? Silakan. Sebenarnya aku masih marah banget sebenarnya. Aku bingung karena aku tidak ada di posisi kamu. Tapi Masuk lagi. bingung apa ya, Bri? Silakan. Terima kasih sebelumnya karena kamu udah minta maaf. Terserah apa itu tulus atau tidak. Karena sebenarnya aku mungkin hanya ingin mendengar alasan kenapa kamu membuli aku sampai segitunya. Kalau memang itu alasannya, gak akan ada yang bisa menjawab kecuali aku memperbaiki diri lagi. Kedepannya aku mungkin akan bersikap lebih baik sehingga tidak membuat orang harus bersikap jadi orang yang nggak baik gitu, hanya karena merasa nggak percaya diri terhadap aku atau terhadap dirinya sendiri. Jadi kedepannya aku mau lebih baik lagi biar nggak ada lagi orang-orang kayak kamu. Dan mudah-mudahan aku juga jadi nggak takut untuk bersosialisasi sama orang lain karena aku nggak punya niat jelek. Dan aku tidak, dan mudah-mudahan ini bisa mengobati diri aku supaya aku juga nantinya nggak kayak kamu dengan rasa sakit hati atau rasa iri, rasa nggak percaya diri, akhirnya jadi mikirin orang lain. Cukup? Ya, baik, terima kasih. Kita boleh ke sana lagi. Terima kasih karena tadi Mbak Septi sudah melakukan teknik kursi kosongnya. Bagaimana perasaan Mbak Septi sekarang?
mungkin sedikit lebih lega daripada yang sebelumnya. Sedikit lebih lega ya kalau dilanjutkan seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa tidak semua orang seperti teman Mbak Septi yang mungkin kurang baik itu akhirnya menjadikan Mbak Septi mempunyai luka di masa SMP hingga sekarang gitu. Tapi kita juga harus percaya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki sisi baiknya, seperti tadi yang sudah disampaikan atau yang sudah diperankan oleh Mbak Septi. Dia punya alasan sendiri kenapa dia akhirnya bisa membuli Mbak Septi gitu, dan Mbak Septi juga akhirnya kan jadi tahu oh seperti itu alasannya gitu, meskipun semua alasan itu kan tidak bisa dibenarkan ya, tapi mungkin pada dia belum cukup dewasa untuk paham bahwa itu termasuk pembulian dan itu bisa menyakiti hati seseorang sampai berbekas hingga masa dewasanya gitu ya. Jadi setelah konseling yang sudah kita lakukan ini, apa yang bisa Mbak Septi dapatkan dari sesi konseling ini? Mungkin perasaan lebih secure lagi kali ya. Kalau ternyata penting banget untuk ngerasa diri itu cukup, karena kalau kita tidak merasa cukup dan ketika ketemu orang yang mungkin lebih percaya diri gitu ya, kita jadi cenderung tidak baik ke dia gitu. Karena ketidakpercayaan diri kita. Sedangkan yang harus berbenahkan diri sendiri bukan orang lain. Jadi kita bersikap tidak baik. Jadi kita mencoba lagi untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, karena kita juga harus bisa menanamkan bahwa tidak semua orang itu sama seperti teman yang Mbak Septi dulu gitu kan, teman yang mungkin kurang baik ketika dulu di masa SMP-nya Mbak Septi gitu. Dan semoga saja Mbak Septi juga bisa menemukan teman yang lebih baik untuk nanti ke depannya, dan Mbak Septi juga bisa tidak sendiri lagi. Tapi betul, sebetulnya kita tidak bisa mengandalkan orang lain gitu, kita hanya butuh diri kita sendiri gitu untuk bisa menjadi lebih baik kayak gitu ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Septi atas waktunya. Terima kasih sudah mau bercerita, sudah mau berkonseling. Semoga konseling ini bisa membawa manfaat untuk Mbak Septi. Dan kalau misalnya nanti Mbak Septi ingin konseling lagi, boleh silahkan hubungi saya lagi. Nanti kita atur ulang jadwalnya. Seperti itu ya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada hal yang akhirnya men-trigger Mbak Septi kembali. Tapi semoga dengan adanya konseling ini bisa membawa manfaat untuk Mbak Septi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini konselingnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Iya, dan hati-hati pulangnya ya Mbak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.